Prabowo, jangan mau kau diatur-atur sama Mulyono, jangan mau diatur-atur sama Jokowi, karena dugaan saya dengan Jokowi memasukkan anaknya di dalam wakilnya Prabowo itu adalah merupakan dinasti kekuasaan Jokowi yang ingin berkuasa sepenuhnya di negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara, kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan ada berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Tenang Beb, antum nggak bakal ditahan. Kalau ada yang laporin ini yang ditahan Bahar bin Smith. Iya, jangan takut, mukanya udah ketakutan gitu. Slow Beb. Bahar bin Smith kalau keluar dari rumah udah bawa kain kafan. Jadi udah siap mau balik hidup atau balik mati, keluarga dan anak istri anak akan tersenyum melihat jenazahnya anak. Jadi nggak usah khawatir, jangan deg-degan gitu, tahan napas sampai tahan ludah gitu, biasa aja. Siapa suruh ngundang anak? Saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini, kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan. Hah? Muka polos, otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Dari pidatonya Prabowo berkata, tidak boleh rakyat yang melayani pemimpin, tapi pemimpin yang harus melayani rakyat. Bagus nggak? Bagus nggak? Dukung nggak? Dukung nggak? Kemudian ada lagi Prabowo berkata setelah dilantik, tidak ada yang kebal hukum. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Prabowo berkata, kalau tidak mau bekerja silakan keluar dari kabinet saya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus nggak? Jadi Prabowo ingin menegakkan hukum yang adil, tajam di atas, tajam di bawah. Nah, kebijakan-kebijakan yang baik seperti ini wajib untuk kita duduk. Jadi kalau yang benar kita bilang yang benar kita bilang benar, ada baiknya kita bilang baiknya. Dan itu nasihat saya. Itu nasihat saya. Oleh karenanya saudara-saudara sekalian, kita doakan insya Allah Prabowo terlepas dari belenggu Jokowi. Terakhir wasiat saya sebelum saya tutup, Pilpres sudah selesai, betul? Pilkada sudah selesai serentak se-Indonesia, betul? Jadi jangan hanya gara-gara pilkada, jangan hanya gara-gara pilpres ustadz sama ustadz berantem. Banyak ya, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres ustadz sama ustadz, kiai sama kiai berantem, habib sama habib berantem, ormas sama ormas berantem, gara-gara pilkada, gara-gara pilpres, gara-gara politik. Padahal nanti kita lihat aja, mereka butuh sama kita kalau ada maunya saja, saudara-saudara. Dan ini bukan rahasia umum. Oleh karenanya pada saat ini dan di momen 212, mari kita rajut kembali tali persaudaraan kita, betul? Kita bersatu kembali. Tidak usah ada lagi saling menghina, saling mencaci, saling memaki, saling memusuhi. Udah, yang berlalu sudah berlalu, betul? Betul. Ke depan kita pererat ukhuwah kita sesama pertama, ukhuwah watoniyah, ukhuwah sesama bangsa. Kita bersatu sesama bangsa walaupun beda agama, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, ya, walaupun kita tidak satu agama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bendera merah putih, satu Garuda Pancasila, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, ayo sekarang kita pererat persaudaraan sesama Islam, sesama umat Islam, apapun mazhabnya, apapun torikohnya, apapun bendera-bendera majelis taklimnya, apapun berbeda warna-warna bendera-bendera majelis, kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad.
Kita disatukan dengan bangsa Sayyidina Muhammad, kita disatukan dengan umat Sayyidina Muhammad. Sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak akan bertekuk lutut kepada siapapun, saudara-saudara. Nggak akan. Umat Nabi Muhammad tidak akan pernah bertekuk lutut di hadapan siapapun. Yang kedua. Yang ketiga, kita bersatu sesama kawan seperjuangan. Betul? Mungkin kemarin ada yang terpisah, ada yang berbeda pendapat. Sekarang sudah selesai. Ayo, para ustadz, para kiai, para habaib, semuanya kembali kita bersatu untuk sama-sama kita menjaga agama Islam yang kita cintai dan menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan sekali lagi saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan ini ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya buka, ada banyak ancaman-ancaman kepada saya. Saya ingatkan kepada kalian yang mengancam-ngancam saya. Hei, saya Bahar bin Smith, jiwa saya jiwa pejuang, jiwa saya jiwa pejuang. Dimanapun diletakkan, tetap saya akan bertahan. Saya tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, dan hukuman, tetap saya tidak akan pernah tunduk kepada ketidakadilan, tidak akan pernah tunduk kepada penguasa yang zalim, tidak akan pernah tunduk kepada kemungkaran. Saya, Bahar bin Smith, akan berada di barisan paling depan, membela bangsa, membela rakyat Indonesia, walaupun tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur walaupun saya harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, 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 merdeka. Allahu Akbar. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi Prabowo untuk bisa membawa bangsa dan negara Indonesia menuju negara yang makmur. Bukan makmur partainya, jangan amin dulu. Bukan makmur partainya, bukan makmur kabinetnya, bukan makmur partai-partai pengusungnya, bukan makmur kimplesnya, bukan, tetapi memakmurkan rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya, bisa menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa dan elemen-elemen agama di negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi saudara-saudara, saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini, kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan. Hah? Muka polos otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Anak kan udah bilang, anak mau doa, anak mau doa, mau doa. Ente maksa suruh ceramah. Mudah-mudahan Habib Ali Allah panjangkan umurnya. Guru kita Kiai Haji Munawir Asli Allah panjangkan umurnya. Ini beliau guru kita, masya Allah. Kemarin saya ngisi tempat beliau malam tahun baru. Malam tahun baru ini juga, insya Allah saya ngisi tempat beliau. Jadi malam tahun baru itu saya di tempat beliau, rutin tuh tempat beliau, terus tempat Habib Metal ya, Habib Metal yang di mana? Daerah mana? Cempaka Putih apa? Situ. Terus di mana lagi ya? Ada 7 tempat rutinan setiap malam tahun baru itu. Kemudian Kiai Ainul Yakin, Kiai ini terlalu ganteng, jadi anak sering ibarat kata apa, teman-teman Zulaiha yang kepotong tangannya ngeliat beliau ini. Tapi anak bohong Kiai. Ajarin lagi gini Kiai. Ya, kita doakan juga beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Jadi beliau berdua sama Buya Kamal bertiga ini, beliau adalah kiai-kiai Betawi yang masya Allah istiqomah di dalam perjuangan. Tapi lebih sepuh Buya Kamal ya, Buya Kamal. Kita doakan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah Subhanahu wa taala sehatkan jasmani dan rohaninya. Begitupun seluruh hadirin yang hadir di sini, insya Allah pulang dari sini Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu, dosa-dosa yang akan datang. Dan wasiat saya yang terakhir,
Saudara-saudara, khususnya para anak-anak muda, pertama sebelum saya wasiat, saya menyerukan kepada semua yang hadir di sini untuk all out hadir nanti reuni 212. Andaikan Beb, ini semua yang hadir di sini nggak datang reuni 212, besok tahun depan anak nggak mau ceramah di sini. Jadi harus absen sama antum mereka besok. Saya tanya semua, siap hadir reuni 212? Siap hadir reuni 212? Ah, ya sudah, kalau siap. Ini kan jam berapa ini? Nggak usah pulang. Bagaimana kalau kita konvoy bareng-bareng? Setuju? Bareng sama saya. Kita konvoy. Konvoy bareng-bareng keren, ha? Bagaimana? Setuju? Tergantung beliau. Setuju? Pak Luis setuju kita konvoy? Jam berapa? Ini kan 12:30. Jadi biar beliau berdua ceramah yang panjang dulu. Jam 2 selesai. Ada makanannya nggak? Nggak ada makanan. Kita mau konvoy jam berapa? Jam 3. Siap jam 3 konvoy? Kalau benar saya nggak jadi ke hotel ini. Kalau nggak anak ke hotel. Konvoy. Hah? Mau konvoy? Coba, mana angkat tangannya mau konvoy mana? Itu yang nggak mau ikut konvoy takut bini tuh. Ayo coba, mana yang mau konvoy mana? Hah? Jangan dihitung. Udah, mana suaranya? Suara. Ayo yang mau konvoy 212, mana suaranya? Siap. Oh, yang nggak ikut konvoy. Konvoy berarti. Konvoy jam berapa? Jam 3 ya? Jam 3 konvoy. Nanti kita konvoy bareng-bareng ya. Kita konvoy bareng-bareng. Kita mengetuk pintu langit, meminta kepada Allah semoga dengan munajat akbar istighosa isti'anah reuni 212 kita mengetuk pintu langit dengan revolusi akhlak Indonesia. Insya Allah Indonesia menjadi Indonesia yang berkah, dan Indonesia dan Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Nanti ingat kita konvoy bareng-bareng. Titiknya dari situ mulai konvoynya tuh. Jadi nanti diatur sama laskar sama panitia, inti orang ada di belakang sana. Kalau perlu kita minta aparat kepolisian untuk ngawal sampai ke Monas. Takutnya nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebab kalau anak yang pimpin biasanya beda. Ngelihat itu dikit, bawaannya pengen perang. Ya, siap konvoy? Oke, sama-sama. Di Indonesia ini tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak benar bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan. Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab, Pak. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis
Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiun. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya, jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, membenci saya Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah ini Habib ki goblok-goblok langkah sing bisa nggak? Langkah sing bisa. Mulai nih singarane Bahar Smith maca kitabnya kualik pak. Itu huruf Arab tuh ditulisnya sing tengen marani sing kiwe marani tengen, diwaca sing tengen marani kiwe si pribadi. Wah toling rasaiku mu'alim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong gak gaya Arab, disangkanya gak gaya. Anak liko ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang kenapa yang pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong bahasa Arab kukang afdol. Iya bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Ariana wong mati diucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mendapatkan belai ning dalan astagfirullah. Ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan subhanallah. Ari akhi ukhti gabal gabul bahasa congor irit kita. Nggih napa nggih? Nah, kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arabnya. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung. Saya nuang kopi luwak white kopi bu. Ada orang Arab datang. Malkah huwa ya haji. Ki kopi apa? Kita ini keder kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tuh bahasa Arabnya apa kopi luwak nih? Kata teman saya yang di samping tuh, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab akhi ukhti gabal gabul. Itu afdol, bukan. Yang afdol dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks pakai kasih. Itu kalau sama beliau itu ngeledekin orang Arab itu seneng. Saya bilang beliau kan waduh rambutnya gondrong, awaknya gede, percis kayak foto Gajah Mada gitu. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas itu. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah. Di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaiyah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab. Di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah. Di darah saya ini ada darah Nabi Muhammad SAW. Tetapi itu bukan sebagai sebuah contoh tauladan, itu dipakai
dan dipergunakan untuk membohongi masyarakat, bahkan yang lebih kejam daripada itu untuk menindas masyarakat. Yang padahal secara nasab kajian dari Kiai Imaduddin Utsman ini hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal, bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya di turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kiri jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunannya Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau ukurannya cungur, masa saya dengan Syarif Abbas beda keturunan? Ya kan? Syarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya nih Arabi. Kalau saya Cirebon Tulen, Pak. Mulane lagi kita ngomong mengkenen turunannya Sunan Gunung Jati, mengkenen turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik aja gitu. Ya boleh. Itu kalau orang Cirebon ngomongnya begitu, ceng. Kirik. Kalau orang Jawa Timur jajuk gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab, yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan, tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh toladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa, apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Muta'ad ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa, sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan pol saya itu puasa, untung itu, untung. Di sunnahnya Syawal orang-orang pada 1 minggu, saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa di puasa makan telung dina bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik gitu. Tak mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya, ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Ya inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Di Indonesia ini tidak terasa terjadi Arabisasi, Pak. Arabisasi itu nggak benar bagi kita orang Indonesia. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu mengajarkan tentang nasionalisme kebangsaan. Ketika beliau mengatakan ana Arabiyun, saya Arab, dan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya. Itu bukan semata-mata Rasulullah mengajak kita untuk mencintai orang Arab. Kalau hadis itu dimaknani bahwa kita harus mencintai orang Arab, pertanyaannya, apa yang harus kita cintai dari orang Arab di hari ini? Orang yang kerap kali mempermainkan hukum agama, orang yang kerap kali melecehkan wanita-wanita Indonesia, kerap kali TKW kita ini menjadi kambing hitam hukum bagi mereka. Rasulullah mengatakan ana Arabiyun, itu nasionalisme kebangsaan. Kenapa? Sebab kalau kita teliti dari sisi nasabnya, yang namanya Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab, Pak. Rasulullah itu mu'arrab, orang yang diarabkan. Beliau adalah cicit dari Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak kapan Nabi Ibrahim hidup di Arab? Beliau dilahirkan di Babilonia. Kemudian beliau uzlah ke Palestina, yang secara letak geografis Palestina ini masuk wilayah Israel. Israel di dalam Al-Quran Allah menyebut dengan sebutan bangsa tersendiri, ya Bani Israel. Jadi Rasulullah itu sejatinya bukan orang Arab. Kalaupun beliau mengatakan ana Arabiyun, dan barang siapa orang yang membenci Arab berarti membenci saya, itu adalah nasionalisme kebangsaan. Maka mencerna hadis ini harus dilihat konteksnya. Konteksnya adalah nasionalisme kebangsaan. Maka kalau kita mau mencontoh apa yang dikatakan oleh beliau, kata beliau ana Arabiyun, maka jatuh kepada kita umatnya yang ada di Indonesia, katakan ana Indonesiun. Kalau beliau mengatakan siapa yang membenci Arab berarti membenci saya,
jatuh kepada kita umatnya di Indonesia, katakan barang siapa yang membenci saya, membenci Indonesia berarti membenci saya. Itulah. Nah ini Habib ki goblok-goblok langkah sing bisa ngomong. Langkah sing bisa. Mulane sing arane Bahar Smith maca kitab kualik, Pak. Itu huruf Arab ku ditulisnya sing tengen marani sing kiwe marani tengen, diwaca sing tengen marani kiwe si pribet. Wah, toling rasaiku muallim. Begitu itu. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Terjadi Arabisasi sehingga sekarang ini orang Indonesia itu kalau ngomong nggak gaya Arab, disangkanya nggak gaya. Anak liko ukhti akhi gabal gabul. Saya bilang, kenapa ente pakai bahasa mengkonon? Jadi dia ngomong, bahasa Arab Kang afdol. Iya, bahasa Arab itu afdol, tapi sing Qur'ani. Nah, kalau Syarif Abbas ini pinter bahasa Arab. Kalau saya nggak bisa, saya bisa bahasa Arabnya sesuai nahwu sorof. Makanya ketika saya umroh, saya lagi ngopi di warung, saya nuang kopi luwak pahit kopi, Bu. Ada orang Arab datang, malkah huwa ya haji, ki kopi apa? Kita ini keder, kopi luwak nih bahasa Arab apa? Akhirnya jari kita, hadhil qahwa allati tahruju min silitil luwaki. Ya tadi bahasa Arabnya apa kopi luwak le? Kata teman saya yang di samping, Gus, kalau kapal api apa Gus bahasa Arabnya? Safinatun nar. Nah, ini terjadi Arabisasi, disangkanya yang namanya bahasa Arab. Akhi, ukhti, gabal gabul. Itu afdol, bukan. Yang afdol dalam bahasa Arab itu yang Qur'ani. Nah, makanya saya kalau ngomong sama Hadratus Seks, Habib Ali, ya kalau Hadratus Syekh buat Mbah Hashim, kalau buat Habib Ali Hadratus Seks. Itu kalau ngomong, kalau sama beliau itu ngeledekin orang Arab itu seneng. Saya bilang, beliau kan waduh rambutnya gondrong, awaknya gede, percis kayak foto Gajah Mada gitu lah. Kata orang itu tuh, Yip, antum tuh kalau manggil orang sembarangan saja. Ya kita siapa ndeleng jelok-groge bae. Gus Muafik awake gede, ireng, rambutnya gondrong, tak undangnya jin Islam. Ini pada we karo bibali itu undangnya patung Gajah Mada. Percis kayak Gajah Mada. Nah, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang diciptakan oleh leluhur kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai akhlak dan moral kita. Coba Pak, dalam bahasa Jawa ngundang bocah sing tembe ceprot lahir ada sebutannya, betul apa betul? Gede titik ada sebutannya, wudele copot ada sebutannya, betul apa betul? Di Sunda leluhur kita menciptakan bahasa Sunda dengan sangat luar biasa. Ngomong mangan kasar ngajablog, ngomong mangan alus tuang. Itu tatanan bahasa yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas masyarakat. Leluhur kita ini orang yang biasa. Makanya abah saya itu kalau ada orang sowan, contoh ya dari Brebes, terus sowan ke abah saya pakainya bahasa Indonesia, dimarahin sama abah saya. Sebab orang Brebes itu nggak bisa nutupin, Pak. Ngomong bahasa apa? Ya lagu Brebes. Ya kan? Nah, contoh aja Bu, kalau ibu ke Bandung Jaya, Brebes Selatan, itu ada daerahnya Brebes tapi bahasanya Sunda, lagunya tetap Brebes. Tirompokna tabu sabaraha kiai lah, tabu genep geni tabu 7 bae. Eta colokan mikna dikadiekeun no, tetep anak itu. Lah orang Brebes sama dengan orang Madura.
Orang Madura itu bicara apapun bahasanya tetap Madura. Bahasanya itu tetap Madura. Ngomong Arab lagunya Madura. Saya punya teman dari Madura, haji bareng, itu ngomong Arabnya ya lagunya Madura. Kalau kita kan ngomong sama orang Arab, mafi muskilah gitu kan. Kalau orang Arab enggak, ada tasdid, apa kalau Madura ada tasdidnya. Mafi muskilah. Nah, tetap. Nah, jadi kita ini memang diminta, dan kita ini harus menjadi muslim yang bijak, yaitu dengan mencintai budaya kita sendiri. Suku Sunda harus mencintai budaya Sunda. Suku Jawa harus mencintai budaya Jawanya. Orang Cirebon harus mencintai budaya Cirebonnya. Maka tadi ketika Syarif Abbas dan Syarif Mujib ini datang, kita sambut dengan tarian khas Cirebon, yaitu tari topeng, dan yang narik semuanya adalah santri putri saya, bapak-bapak dan ibu. Saya katakan kepada ibu bahwa kalau santri saya nari topeng, konteksnya adalah tabarrukan. Kenapa? Karena tari topeng itu yang menciptakan adalah kakek saya, Pangeran Cakrabuana. Tari topeng diciptakan pertama oleh Pangeran Cakrabuana ketika beliau akan berhadapan perang dengan Kerawang. Di mana Pangeran Cakrabuana ini ketika perangnya Kerawang nantang, Pangeran Cakrabuananya nggak mau perang. Jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung. Kerawangnya tetap nantang. Dibikinlah gerakan kedua. Namanya adalah Kelana Kesatria. Kalau gerakan pertama namanya Kelana Gandrung. Gerakan Kelana Kesatria menunjukkan bahwa sudahlah kita damai saja, nggak usah perang. Kerawangnya tetap nantang. Dibikin gerakan ketiga namanya Kelana apa. Akhirnya dengan sangat terpaksa Pangeran Cakrabuana menerima tantangan Kerawang, terjadilah perang, Kerawangnya kalah, dan dibikin gerakan ketiga Kelana yang menunjukkan bahwa gerakan itu bahwa tuh saya sudah ngomong sama kamu, kalau perang kamu yang kalah, sudah sekarang gak usah perang, saya maafkan, ayo kita bareng-bareng lagi. Itu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu di dalam manuskrip yang ada di Kanoman, ketika mengarang gerakan tari topeng, riadohnya itu 15 tahun, Pak. Beliau tidak mau memakai ucapan, beliau mau menjawabnya pakai gerakan. Dikatakan, kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan. Sebegitu hebatnya beliau dalam menciptakan gerakan tari, kita yang tidak paham dengan itu semua, kita hanya bisa mengkafirkan, bahkan mengharamkan. Jare wong Cirebone sekali kirik tetap kirik. Nah inilah, saya meriset sejarah Cirebon itu kurang lebih 4 tahun dengan almarhum almarhumlah Dr. Affan Safari Hashim, ahli filologi yang beliau juga masih keluarga dari Kesultanan Cirebon. Yang padahal secara nasab kajian dari Kiai Imaduddin Osman ini hal yang sangat luar biasa, membuktikan bahwa secara nasab mereka ini batal, bukan turunannya Kanjeng Nabi, yang justru malah turunannya Kanjeng Nabi itu adalah keturunan Wali Songo. Saya cucunya Syekh Syarif, begini-begini kata saya di turunannya Nabi. Ada yang ngomong, masa turunan Nabi cungure pesek kirik jari kita. Akhirnya apa? Karena doktrinnya yang begitu kuat, akhirnya masyarakat memahami bahwa turunannya Kanjeng Nabi ukurannya cungur. Kalau ukurannya cungur, masa saya dengan Syarif Abbas beda keturunan? Ya kan? Syarif Abbas ini kan hidungnya mancung. Kalau dikatakan turunannya Nabi, wajar, pantas. Wajahnya nih Arabi. Kalau saya Cirebon tulen, Pak. Mulane lagi kita ngomong mengkenen turunannya Sunan Gunung Jati, mengkenen turunannya Kanjeng Nabi. Anas ngomong, masa turunannya Kanjeng Nabi cungure pesek kirik aja gitu. Ya boleh. Nah, itu kalau orang Cirebon ngomongnya begitu, Ceng. Kirik. Kalau orang Jawa Timur jajuk gitu kan. Nah, ini perlu diluruskan. Kiai Imaduddin mengupas soal nasab.
yang kemudian ditemukan pada dasarnya adalah kita yang memiliki jalur nasab yang pas dengan Rasulullah. Tujuannya adalah bukan untuk sombong-sombongan, tujuannya adalah bukan untuk dipamerkan, tapi tujuannya adalah sebagai contoh toladan bagi pribadi kita. Saya sampai di hari ini jangankan nyontoh Kanjeng Nabi, nyontoh bapaknya sendiri saja saya belum bisa, apalagi nyontoh kakek saya. Diceritakan yang namanya Mbah Muta'ad ini besok dinyatakan umur 15 tahun itu sudah berpuasa. Sampai ketika wafatnya beliau ini dalam kondisi berpuasa. Kakek saya jatuh kepada saya cucunya, untung bulan Ramadan pol saya itu puasa. Untung itu. Untung. Di sunnahnya Syawal, orang-orang pada 1 minggu, saya cukup 3 hari saja. Ada yang nanya, Rip, ngapa di puasa makan telung dina bisa jarewel dari kita, ganjarannya pada baik dari kita. Teka mengkononnya tergantung ikhlasnya. Maksudnya tergantung ikhlasnya, ente sih puasa seminggu pameran, kita sih telung dina menang-menang baik dari kita. Ya inilah. Nah, maka yang terjadi akhirnya apa? Kata orang itu tuh, Jip, antum tuh kalau manggil orang sembarangan saja. Ya kita siapa ndeleng jelog-groge bae. Gus Muafi kawake gede, ireng, rambutnya gondrong, tak kundangnya jin Islam. Iya. Pada we karo bibali itu kundangnya patung Gajah Mada. Persis kayak Gajah Mada. Nah, bahasa Sunda, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang diciptakan oleh leluhur kita sesuai dengan tatanan nilai-nilai akhlak dan moral kita. Coba Pak, dalam bahasa Jawa ngundang bocah sing tembe ceprot lahir ada sebutannya, betul apa betul? Gede titik ada sebutannya, wudele copot ada sebutannya, betul apa betul? Di Sunda leluhur kita menciptakan bahasa Sunda dengan sangat luar biasa. Ngomong mangan kasar ngajablog, ngomong mangan alus tuang. Itu tatanan bahasa yang sudah disesuaikan dengan nilai-nilai akhlak dan moralitas masyarakat. Leluhur kita ini orang yang biasa. Makanya abah saya itu kalau ada orang sowan, contoh ya dari Brebes, terus sowan ke abah saya pakainya bahasa Indonesia, dimarahin sama abah saya. Sebab orang Brebes itu nggak bisa nutupin, Pak. Ngomong bahasa apa ya lagu Brebes, ya kan? Ah, contoh aja Bu, kalau ibu ke Bandung Jaya, Brebes Selatan, itu ada daerahnya Brebes tapi bahasanya Sunda, lagunya tetap Brebes. Tirompokna tabu sabaraha kiai lah, tabu genep geni tabu 7 bae. Eta colokan mikna dikadiekeun no, tetep anak itu. Orang sama dengan orang Madura. Orang Madura itu bicara apapun bahasanya tetap Madura. Bahasanya itu tetap Madura. Ngomong Arab lagunya Madura. Saya punya teman dari Madura, haji bareng, itu ngomong Arabnya ya lagunya Madura. Kalau kita kan ngomong sama orang Arab, maafi muskilah, gitu kan? Kalau orang Arab enggak, ada tasdid, apa kalau Madura ada tasdidnya. Maafi muskilah. Wah, tetap. Nah, jadi kita ini memang diminta dan kita ini harus menjadi muslim yang bijak, yaitu dengan mencintai budaya kita sendiri. Suku Sunda harus mencintai budaya Sunda. Suku Jawa harus mencintai budaya Jawanya. Orang Cirebon harus mencintai budaya Cirebonnya. Maka tadi ketika Syarif Abbas dan Syarif Mujib ini datang, kita sambut dengan tarian khas Cirebon, yaitu tari topeng, dan yang nari semuanya adalah santri putri saya, bapak-bapak dan ibu. Saya katakan kepada ibu bahwa kalau santri saya nari topeng, konteksnya adalah tabarrukat. Kenapa? Karena tari topeng itu yang menciptakan adalah kakek saya, Pangeran Cakrabuana.
Tari topeng diciptakan pertama oleh Pangeran Cakrabuana ketika beliau akan berhadapan perang dengan Kerawang. Di mana Pangeran Cakrabuana ini ketika perangnya Kerawang nantang, Pangeran Cakrabuananya nggak mau perang. Jangan perang. Perang itu nggak ada yang untung. Kerawangnya tetap nantang. Dibikinlah gerakan kedua. Namanya adalah Kelana Kesatria. Kalau gerakan pertama namanya Kelana Gandrung. Gerakan Kelana Kesatria menunjukkan bahwa sudahlah kita damai saja, nggak usah perang. Kerawangnya tetap nantang. Dibikin gerakan ketiga namanya Kelana apa? Akhirnya dengan sangat terpaksa Pangeran Cakrabuana menerima tantangan Kerawang, terjadilah perang, Kerawangnya kalah, dan dibikin gerakan ketiga Kelana yang menunjukkan bahwa gerakan itu bahwa tuh saya sudah ngomong sama kamu, kalau perang kamu yang kalah. Sudah, sekarang nggak usah perang, saya maafkan, ayo kita bareng-bareng lagi. Itu Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana itu di dalam manuskrip yang ada di Kanoman, ketika mengarang gerakan tari topeng, riadohnya itu 15 tahun, Pak. Beliau tidak mau memakai ucapan, beliau mau menjawabnya pakai gerakan. Dikatakan, kenapa Pangeran? Karena takut terjadi fitnah lisan. Sebegitu hebatnya beliau dalam menciptakan gerakan tari, kita yang tidak paham dengan itu semua, kita hanya bisa mengkafirkan, bahkan mengharamkan. Jare wong Cirebone, sekali kiri tetap kiri. Nah inilah, saya meriset sejarah Cirebon itu kurang lebih 4 tahun dengan almarhum almarhumlah Dr. Affan Safari Hashim, ahli filologi yang beliau juga masih keluarga dari Kesultanan Cirebon.